Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang 4 tipe komunikasi organisasi. Yang pertama ada komunikasi formal dan informal. Komunikasi bisnis dapat dikategorikan berdasarkan tingkat formalitas yang digunakan. Terdapat 2 jenis, yaitu komunikasi organisasi formal dan informal. Komunikasi formal biasanya memiliki struktur organisasi tertentu. Pesan yang disampaikan memiliki standarisasi. Contoh, berita resmi yang ditunjukkan ke pelanggan lewat siaran pers. Adapun komunikasi informal. Jenis komunikasi ini terjadi antara karyawan satu lawan satu atau dalam kelompok kecil. Dapat melibatkan interaksi cepat antara karyawan dan pelanggan atau mitra. Tidak seperti komunikasi formal yang bergerak lebih lambat. Komunikasi informal lebih inklusif. Hal ini dapat menyebabkan informasi yang tidak akurat atau salah tafsir. Yang kedua ada komunikasi terarah. Bentuk dasar komunikasi bisnis organisasi juga terarah, artinya informasi dapat mengalir ke bawah, ke atas, atau secara horizontal. Berikut masing-masing cirinya. Komunikasi ke bawah mengalir dari manajer dan supervisor ke karyawan, frontliners, seringkali melibatkan instruksi atau tugas yang harus diselesaikan karyawan. Dapat mencakup pada aspek kebijakan organisasi atau penilaian kerja. Dapat berbentuk tulisan atau email, memo, pedoman kebijakan, atau lisan, rapat, panggilan telepon. Adapun komunikasi ke atas, mengalir dari tingkat bawah ke atasan, dapat mencakup proyek atau materi yang ditunjukkan oleh karyawan kepada manajer. Karyawan dapat memberikan feedback dan saran kepada atasan tentang pekerjaan atau bisnis perusahaan. Adapun komunikasi horizontal, terjadi antara karyawan yang berbeda pada level hierarki yang sama. Bisa juga terjadi pada karyawan sama departemen beda area. Tergolong cepat dan cenderung spontan. Yang ketiga ada komunikasi internal dan eksternal. Contoh lain dari komunikasi organisasi adalah internal dan eksternal. Seperti sebutannya, komunikasi ini terjadi di luar dan di dalam organisasi. Komunikasi eksternal yaitu terjadi di antara anggota organisasi, terjadi di antara seluruh perusahaan dalam kelompok kecil orang, seperti departemen atau tim proyek. Jika bersifat formal, biasanya komunikasi berupa tulisan. Komunikasi eksternal dikhususkan untuk orang di luar organisasi seperti pelanggan, calon pelanggan, mitra, media, pesaing, dan sebagainya. Dapat membutuhkan waktu untuk membangun komunikasi efektif dan hati-hati agar tujuan organisasi tercapai. Biasanya bersifat terstruktur dan dikirim melalui saluran tertentu sehingga audiens menerima pesanannya. Yang terakhir yaitu yang keempat, komunikasi lisan dan tertulis. Berikut adalah bentuk dasar komunikasi bisnis organisasi, dapat berupa lisan atau tertulis. Berikut cirinya. Komunikasi lisan dapat terjadi antara 2 orang dalam kelompok kecil atau bahkan di antara seluruh anggota organisasi. Contohnya seperti gathering atau annual meeting. Meskipun mungkin tampak lebih informal, seringkali bentuk komunikasi ini dapat terstruktur dan dipersiapkan dengan baik. Komunikasi tertulis. Komunikasi adalah bagian penting dalam menjalankan bisnis. Komunikasi tertulis di lingkungan bisnis juga bisa terlihat dari bentuk dokumen penting seperti kontrak atau dokumen keuangan. Bisa dilakukan di situasi formal juga, seperti mengirimkan pesan konfirmasi kepada rekan kerja layaknya pada komunikasi horizontal. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.